Perkenalkan, nama saya Putri Amanda Siraen dengan NIM 42122111013 dari Mekatronika Amalam semester 6. Jadi di video ini saya akan menjelaskan dan membuat simulasi untuk tugas desain sistem mekatronika, yaitu membuat lift 3 lantai, lift sederhana 3 lantai dengan proses kerja seperti di Poli Batam. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasinya menggunakan Factory IO dan juga programnya menggunakan Mitsubishi GX Works 3, dan juga untuk konfigurasinya atau uh, konfigurasi antara Factory IO dan program yaitu GX Works 3 menggunakan MX OPC. Nah, mungkin kita bisa langsung saja ke desain untuk Factory IO-nya sendiri. Nah, di sini saya sudah mengambil elevator atau sebuah lift yang dimana di sini terdiri dari 3 lantai, yaitu lantai pertama, kedua, dan ketiga. Yang dimana di setiap lantainya itu terdapat panel luar. Ini adalah panel luar dan terdapat panel dalam. Kita jelaskan untuk panel luar terlebih dahulu. Jadi untuk panel luar yang ada di lift lantai 1 adalah ini tombol untuk start untuk naik ke lantai 1 maupun nanti naik ke lantai 3. Dan di sini ada tombol emergency, yaitu untuk tombol stopnya. Kemudian kita ke lantai 2. Di lantai 2 ini ada dua buah tombol, yang dimana tombol ini adalah untuk tombol turun dan tombol naik. Turun untuk ke lantai 1, naik untuk ke lantai 3. Dan di lantai 3 terdapat satu buah tombol yang dimana tombol ini adalah tombol turun untuk turun ke lantai 2 maupun turun ke lantai 1. Oke. Nah, kemudian di dalam sini terdapat panel di luar. Nah, kenapa saya membuat panel di luar? Karena untuk elevator ini tidak ada pintu, sehingga maksud saya panel dalam, sehingga untuk pemilihan lantai mana yang akan dituju itu melalui panel yang ada di luar ini. Nah, jadi di panel ini ada untuk lantai 1, 2 maupun 3. Jadi setelah kita mengklik naik atau turun, menekan tombol naik atau turun, kita di dalam akan memilih ke lantai berapa kita akan pergi. Nah, itulah untuk desain uh, liftnya atau elevatornya. Dan di sini saya menggunakan 3 buah diffuse sensor, yaitu sensor 1, sensor 2, dan sensor 3. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengetahui atau untuk mendeteksi bahwa lift sudah berada di lantai tersebut. Nah, mungkin kita bisa aja langsung ke programnya. Nah, di sini saya sudah membuat program untuk lantainya, di mana di sini saya bagi menjadi 3, yaitu pertama program untuk lantai turun, kemudian ini program untuk pemanggilan naik, dan ini program untuk tombol yang ada di luar itu, yang ada di dalam itu. Nah, mungkin bisa saja langsung kita simulasikan, kita convert, kemudian kita reboot all. Oke. Jadi dia akan langsung nge-rebuild 3 program ini. Kenapa saya membaginya menjadi 3? Agar lebih mudah saja untuk memprogramnya, sehingga tidak terlalu panjang. Kemudian kita debug simulation. Nah, stop simulation dulu. Kita debug simulation. Start simulation. Oke, ini sudah start simulation dan terdetek bahwa tidak ada warning dan tidak ada error di dalam program ini. Kemudian sebelum kita mulai untuk mengkonfigurasikan programnya untuk ke simulasi di factory-nya, kita lihat terlebih dahulu untuk input dan outputnya. Di sini saya menggunakan 11 input dan 2 buah output. Apa aja 11 input itu? Di dalam 11 input itu untuk X0 ada tombol 1 lantai 1 naik, tombol 2 lantai 2 naik, tombol 3 lantai 3 turun, tombol 1 D1, tombol 2 D2, tombol 3 D1, tombol 2 L2 turun, emergency, kemudian sensor lantai 1, sensor lantai 2, sensor lantai 3. Untuk tombol 1 lantai 1 naik ini itu yang ada terdapat di dalam di sini. Nah, ini. Kemudian untuk tombol 2 naik dan tombol 2 turun itu yang ada di panel lantai 2 ini. Kemudian untuk lantai 3, tombol 3 lantai 3 turun itu yang ada di lantai 3 ini.
Kemudian untuk tombol 1D1, tombol 2D2, tombol 3D1, tombol 1D1, 2D1, 3D1 itu adalah yang ada di panel luar ini. Kalau di realnya itu ada di dalam setiap lift ini, setiap lantai lift ini. Kemudian ada emergency yang ada di sini. Ini adalah tombol emergency. Kemudian ada sensor 1, 2, L1, L2, L3 yaitu untuk diffuse sensor ini yang untuk mengetahui uh, bahwa lift sudah berada di lantai tersebut. Nah, untuk outputnya ini saya pakai dua, yaitu untuk lantai up sama lantai down. Nah, mungkin bisa langsung saja kita simulasikan ke GXWorks 3-nya. Oke, baik. Ini kita mulai dulu dari lantai 1. Saya mau menuju ke lantai 2. Nah, otomatis saya menekan tombol naiknya, kemudian saya menekan tombol 2-nya. Maka dia akan menuju ke lantai 2. Kita lihat. Nah, lift sudah bergerak dan sudah dideteksi oleh diffuse sensor 2, maka lift akan berhenti. Kemudian dari lantai 2 ini saya mau naik ke lantai 3. Saya tinggal menekan tombol naik yang ada di sini. Maka dia akan naik ke lantai 3 dan diffuse sensor 3 yang akan aktif. Kemudian di sini saya mau sudah berada di lantai 3, otomatis tidak bisa naik lagi. Maka kalau kita mau turun ke lantai 2, kemudian ke lantai 1, kita tinggal mengklik 2 lalu mengklik 1. Kita lihat, maka dia akan turun terlebih dahulu ke lantai 2. Kemudian setelah dia turun ke lantai 2, maka akan beberapa detik. Di sini saya menggunakan timer ya, karena tidak ada pintu di elevatornya ini. Maka dia akan menuju ke lantai 1. Nah, jika dari lantai 2, coba kita ke lantai 2. Lantai 2, kemudian saya mau turun ke lantai 1. Nah, kemudian di sini kita tinggal mengklik untuk tombol yang ada di dalam panel itu, di dalam lift ke lantai 1, maka dia akan turun ke lantai 1. Nah, dia akan turun ke lantai 1. Nah, selesai. Kemudian jika kita klik lantai naik, kemudian kita klik lantai 3, maka dia akan menuju ke lantai 3. Nah, dia akan menuju ke lantai 3. Oke, nah dia sudah berada di lantai 3. Coba kita kembalikan lagi ke lantai 1. Kita kembalikan ke lantai 1. Sepertinya belum tertekan ya tadi. Kita kembalikan ke lantai 1. Maka lift akan bergerak turun ke lantai 1. Nah, dia akan turun ke lantai 1. Nah, jika kita lihat dari programnya, di sini sudah saya bagi untuk lantai turun, pemanggilan naik, dan ini untuk yang ada di luar. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini jika tombol 1 lantai 1 kita tekan, maka dia akan mengaktifkan memori M1, yang dimana memori M1 ini akan membuat lantai nih di sini dia nanti akan membuat lantai untuk bergerak naik. Nah, akan membuat lantai untuk bergerak naik. Kemudian kalau kita klik tombol 2 L2 naik, maka akan mengaktifkan memori M2, di mana memori M2 ini akan mengaktifkan timer, dan timer ini akan membuat nih timer T1 akan membuat lantai output Y0 atau lift bergerak naik. Nah, kemudian ini saya menggunakan timer ya, karena uh, tidak ada pintu. Nah, jadi untuk delaynya saya menggunakan timer. Nah, sama tadi seperti ini, ketika tombol 1 saya tekan naik, maka memori M1 yang akan aktif. Nah, memori M1 ini akan
Ya, memori M1 itu tadi akan mengaktifkan timer dan juga akan membuat timer bergerak naik. Nah, oke. Kemudian ketika kita mengklik tombol 3 lantai 3 turun, maka memori M3 yang akan aktif. Memori M3 akan mengaktifkan timer 2 dan timer 2 akan mengaktifkan untuk lantai turun. Nah, kemudian untuk lantai turun di sini ada program ketika tombol 1 naik, maka M5 akan aktif dan M5 ini akan mengaktifkan timer T3. T3 akan membuat lantai atau output Y1 down. Kemudian ketika mengklik tombol 2L2 turun, maka akan mengaktifkan M6. Memori M6 akan mengaktifkan timer T4 dan timer T4 akan menjadi pengaktif untuk output Y1 lantai down. Oke, kemudian untuk pemanggilan naik, pemanggilan naik. Nah, untuk pemanggilan naik ketika sensor L1 aktif, maka dan tombol 2L2 turun, maka memori M12 akan aktif. Memori M12 akan membuat output Y0 aktif atau lantai bergerak naik. Kemudian ketika sensor di lantai 3 aktif dan juga uh, sensor L2-nya itu terput aktif juga, maka memori M13 akan aktif dan membuat lantai bergerak turun. Nah, kemudian itu untuk penjelasan programnya. Kemudian kita bisa melihat ke MXOPC-nya. Di sini tadi ada 11 input dan 2 output. Saya sudah mendaftarkannya sesuai dengan uh, addressnya. Nah, di sini jadi ada totalnya 13 untuk input dan outputnya. Dan pada saat saya simulasikan itu kondisinya good, sehingga berarti untuk koneksinya bagus. Kemudian kita ke factory IO-nya. Di sini kita lihat di drivernya. Di sini saya sudah menyusunnya sesuai dengan address yang saya buat di program, yaitu untuk X0 start button 1, ini button 1 ini untuk tombol lantai 1 naik, ini untuk tombol lantai 2 turun, lantai 2 naik, dan begitu seterusnya. Dan untuk outputnya ada elevator up dan elevator down. Kemudian untuk konfigurasinya masih tetap sama, yaitu menggunakan Mitsubishi MX OPC.6. Nah, kemudian itu untuk AMX OPC dan juga untuk pengkoneksian driver di factory IO-nya. Kemudian saya akan menjelaskan pada saat di sini programnya itu dominan naik ya. Maksudnya ketika ada kondisi kayak bertabrakan gitu, ketika udah di lantai 1 terus mau naik, ada yang di lantai 2 ini mau naik ke lantai 3 dan ada yang mau turun ke lantai 1, maka dia akan dominan naik terlebih dahulu karena di programnya saya men-settingnya seperti itu, memprogramnya seperti itu. Maka dia akan dominan naik dulu ke atas, kemudian akan turun ke bawah. Karena apabila dia turun dulu ke bawah itu tidak efisien karena akan membuang banyak waktu. Maka dia akan naik dulu ke atas, kemudian dia akan turun lagi sampai ke lantai 1 dan kemudian akan berhenti. Nah, itu adalah pada saat ada terjadi kondisi bentrok ya. Oke, mungkin bisa kita coba. Di sini saya klik dulu, dia ada mau ke lantai 2. Oh, mungkin dari sini ya. Ini dari sini dulu. Dia mau ke lantai 2. Nah, dia mau ke lantai 2. Kemudian tadi saya ketekan lantai 3 ya. Mungkin bisa kita ke lantai 2 dulu. Nah, ini ketika ada yang mau naik dan mau turun, dia akan mendominankan untuk ada yang mau naik dan ada yang mau turun. Oh, mungkin sorry. Dia dari sini ya. Ini untuk ke lantai 3 baru lantai 1. Nah, jadi dia akan melakukan
Sorry dia lagi nge-lag. Nah, dia kita buat ke lantai 3. Nah, tadi tuh eh, jadi setengah gini ya. Maaf, sorry sekali lagi. Nah, ini dia akan melakukan kondisi ke lantai 3 terlebih dahulu. Nah, kemudian baru dia akan bergerak ke lantai 1. Nah, baru dia akan bergerak ke lantai 1. Jadi seperti itu jika ada kondisi yang berbarengan untuk naik dan turunnya, dia akan dominan untuk melakukan pergerakan ke atas terlebih dahulu. Nah, mungkin bisa kita coba sekali lagi. Ini ketika tombol satu ditekan, tombol lantai satu ditekan, mau ke lantai 3, maka dia akan bergerak ke lantai 3. Kemudian ini bergerak mau turun. Ini kita belum klik lantainya. Nah, ini mau ke lantai 3. Tadi saya buat turun dulu, baru naik lagi. Kemudian ke lantai 1. Maksudnya ada yang manggil di lantai 1 gitu. Maka dia akan turun sampai ke lantai 1. Ketekan. Oke. Sepertinya dia lagi nge-lag. Mungkin bisa kita ulang. Nah, seperti itulah. Ini ketika saya mengklik tombol turun, dia maka akan ke lantai 2. Kemudian kemudian saya tekan lantai 1. Sorry, lantai 1. Maka dia akan bergerak turun ke lantai 1. Ya, sepertinya di sini ada error sedikit. Jadi uh, dia agak delay. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai elevator atau lift. Terima kasih dan semoga bermanfaat.